Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 12 yang akan mengikuti ujian satuan pendidikan, terutama bagi yang mapel yang ujiannya praktikum, praktek, atau harus mengumpulkan produk atau karya tertentu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat presentasi yang baik, yang sekiranya menarik dan juga kontennya jelas, isinya jelas, kemudian desainnya jelas. Sekiranya seseorang yang membaca, seseorang yang akan memahami presentasi kalian tersebut bisa lebih mudah untuk memahami. Mulai dari membuat presentasi di aplikasi canva.com, kemudian menyimpan pekerjaan kalian. Jika nanti sewaktu-waktu akan kalian edit, masih ada filenya, dan kemudian dibuat presentasi tersebut, dibuat MP4 atau video, dilanjutkan diupload di YouTube, dan link yang ada di YouTube dikirimkan ke masing-masing guru mata pelajaran. Bagi mata pelajaran tertentu yang yang diminta kalian di soalnya itu untuk mengumpulkan video presentasi atau file presentasi. Oke, langsung saja anak-anak, silakan akses di Google Chrome atau browser apapun, alamatnya canva.com. Setelah masuk ke canva.com, silakan kalian login terlebih dahulu. Kalau masih belum punya akun, silakan daftar terlebih dahulu, klik menu sign up. Saya sudah punya, Pak Miftah sudah punya, maka dipilih login. Nah, kemudian ini bisa continue with Google, dengan Facebook, atau dengan email, atau dengan cara yang lain. Continue with Google ini artinya dengan Google, dengan akun Google yang sudah tertaut di browser kalian. Pak Miftah pilih akun dengan domain guru.smkbelajar.id. Siswa sebenarnya bisa mendapatkan dari sekolahan. Jadi nanti nama siswa kemudian @siswa.smk.belajar.id, seperti itu. Itu lebih bagus konten-kontennya. Oke, saya pilih akun Pak Miftah dulu. Kemudian setelah login, di sini ada beberapa menu pilihan. Ini ada menu juga di samping kiri, ada beranda, template, proyek. Proyek ini folder dari project yang kalian kerjakan. Hasil pekerjaan kalian ada di sini nanti. Ini ada papan tulis, presentasi, media sosial, video, produk cetak, situs web, dan lain sebagainya. Untuk memudahkan kalian bisa langsung ketik kalian mau mencari template apa, misalkan ini saya mau mencari template presentasi bahasa Inggris atau mata pelajaran apa, terserah kalian. Bisa di enter. Nah, setelah itu, setelah membuat ini ada tulisannya 2 dari 13, 3 dari 13. Ini 13, ini 19, ini 14. Artinya ini file presentasi yang sudah ada template atau berupa slide dengan jumlah slide totalnya 13. Kalau misalnya ada satu, enggak apa-apa, kita nanti bisa membuat secara manual. Misalnya ini saya pilih, diklik, kemudian sesuaikan template. Nah,
Nah, setelah loading di sini, setelah tampil, ini hanya satu slide, akan tetapi di sebelah kiri ini ada 13 slide yang disediakan oleh seseorang. Nah, ini kita bisa menerapkan ke seluruh lembar kerja kita. Caranya terapkan seluruh halaman template. Jadi nanti di sini akan ada 13 lembar kerja atau slide. Nah, seperti itu. Kita tinggal mengedit isinya saja. Sesuaikan dengan tugas kalian masing-masing di mata pelajaran tertentu. Tadi Pak Miftah sudah membuat. Ada di sini. Sebentar. Menu proyek. Pak Miftah sudah membuatkan folder sendiri untuk tugas bahasa Inggris. Nah, ini tadi saya sudah membuat. Saya buka. Yang barusan saya contohkan, membuka template, saya close saja. Oh ya, anak-anak, nanti akan saya contohkan juga bagaimana cara membuat presentasi di smartphone. Ini kan saya mencontohkan awalnya di laptop ya, pakai laptop atau pakai komputer. Ini tadi saya sudah membuat. Ini misalkan untuk cover, untuk isi, itu sesuaikan dengan instruksi yang ada di masing-masing mata pelajaran. Instruksi tugasnya atau instruksi ujiannya seperti apa, silakan disesuaikan. Akan tetapi yang Pak Miftah tekankan di sini adalah kontennya harus bagus, harus baik, harus jelas. Itu maksudnya gambar-gambarnya ya sesuaikan dengan mata pelajaran kalian masing-masing, misalkan kimia atau fisika tentang pengukuran. Berarti gambar-gambarnya ya kalau bisa gambar-gambar yang sesuai dengan mata pelajaran itu. Bagaimana caranya? Kita bisa mencari elemen, misalkan di sini elemen kimia misalkan atau atom misalkan. Nah, elemen-elemen kimia ini bisa ditampilkan ke sini. Atau di awal tadi ketika mencari template, ya cari template presentasi mata pelajaran kimia. Maka secara otomatis template-nya itu nanti akan desainnya disesuaikan dengan mata pelajaran kalian. Agama misalkan. Ya berarti nanti presentasinya akan sesuai dengan mata pelajaran agama. Seperti itu. Nah, kemudian lembar kerjanya ini kan desain anak-anak. Desain ini kalau bisa kalian itu menyesuaikan dengan lembar kerjanya. Artinya begini, ketika kalian membuat teks judul, usahakan teksnya itu memiliki kontras dengan background. Jadi misalkan backgroundnya ini kan abu-abu, teksnya putih jelas, orang membaca akan jelas. Jangan sampai tidak ada kontras sama sekali antara konten itu bisa objek itu bisa berupa teks, clip art bisa berupa gambar. Jadi backgroundnya abu-abu, teksnya putih jelas, atau backgroundnya hitam, tulisannya putih jelas, atau backgroundnya putih, tulisannya hitam, coklat, biru. Nah kan jelas seperti itu. Itu yang mungkin yang perlu difahami oleh kalian semuanya. Jadi sekiranya orang membaca itu ndak kabur. Kalau misalkan seperti ini, misalkan judulnya ini saya hapus, jamnya saya hapus. Ini saya taruh di atas ini, atau warnanya ini saya ganti, misalkan seperti ini misalkan. Ini kan kurang jelas ini. Teksnya kurang jelas. Sekiranya jelas gimana? Ya dihitamkan. Nah, seperti ini baru bisa jelas. Seperti itu. Kecilkan. Kasih warna seperti ini misalkan. Atau di yang lain, di background yang lain disesuaikan sendiri sudah. Ini Pak Miftah hanya mencontohkan saja. Ujian satuan pendidikan, temanya apa, atau covernya ini sesuaikan dengan yang diminta oleh masing-masing guru ya. Ini Pak Miftah hanya mencontohkan saja. Kemudian kalau dikecilkan seperti ini sudah jelas ini. Nah, kemudian halaman kedua,
misalkan langsung ke pengerjaannya misalkan. Jadi ini teks, jangan sampai ini lebih besar dari background yang akan kamu isi teksnya. Misalkan seperti ini, misalkan besarkan, terus pindah ini, gini misalkan. Ini kan ndak keluar dari boxnya. Ini ndak jelas, yang sebelah kiri ini ndak jelas. Kecil aja ndak apa-apa. Kelihatan kecil itu hanya di HP atau di layar monitor. Nah seperti ini nih bagus sudah. Atau kurang kecil sedikit. Nah, ini kalau nanti dijadikan video di layar HP itu sudah jelas sudah. Pokoknya kalian yang bisa menyesuaikan rasio ukuran besarnya background yang akan diisi teks dengan isi teksnya. Sesuaikan rasionya, sekiranya tidak besar ya tidak kecil, sedengan lah. Jadi bagus. Mungkin ditambah elemen-elemen yang lain, molekul atau apa kalau kimia ya, atau bahasa Inggris apa misalkan, atau buku atau apa, atau English ini misalkan ini saya tambahkan. Nah kalau gini kan jelek, atau ini taruh di belakangnya, backgroundnya saya ganti misalkan ini. Untuk membesarkan tag kalau di komputer itu pakai Shift sama Alt ditekan, kemudian pojok-pojok ditarik besar seperti ini. Ini saya taruh di atasnya misalkan, kurang besar. Seperti ini misalkan. Ini Pak, kita pakai background misalnya. Ini bisa kita mundurkan, mundur selapis lagi, mundur selapis lagi. Nah seperti itu. Bisa kita pakai seperti itu. Atau gimana lah, tergantung kalian desainnya yang bagus itu seperti apa. Yang penting isinya, materinya atau tugas hasil pekerjaan kalian berupa teks atau berupa audio atau berupa video di tengah-tengahnya ini, atau full satu layar, itu bisa jelas dibaca oleh guru atau dibaca oleh siswa kalian ketika kalian mempresentasikan di depan kelas. Nah kalau sudah selesai sampai halaman terakhir, bagikan. Setelah dibagikan, ini kan mau dibuat video ya, mau dipresentasikan, upload di YouTube, berarti unduh. Ini kita pilih yang video MP4. Halaman berapa? Nah, kalau semuanya halaman. Ini download sudah. Nah, kalau sudah selesai di-download, kan mau di-upload di YouTube. Silahkan buka YouTube. Kemudian kita pilih ini tombol grid atau gambar kamera. Kita pilih upload video. Kita pilih filenya. Nah, kemudian baru kita upload. Tadi ada di download. Tugas USB Big Miftah 12 TPO3. Ini tugasnya apa Miftah? Tugas saya sebagai siswa misalkan seperti itu. Nah, namanya apa? Sesuaikan dengan yang diminta gurunya. Deskripsinya apa? Sesuaikan dengan yang diminta gurunya. Kemudian thumbnail. Thumbnail ini bisa kita buat sendiri dengan Canva, atau bisa generate dari dari video kalian yang diupload itu. Misalkan saya upload sendiri. Ini misalkan saya buat di Canva itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah playlist, bisa dipilih yang mana. Misal, kalau tidak ada, buat playlist sendiri di video kalian. Ini no, pilih no. Kemudian supaya bisa orang lain komentar, maka diaktifkan komentar. Kalau misalnya tidak diminta berkomentar oleh instruksi tugasnya, tidak usah. Disable comment. Nah, kalau sudah next. Setelah itu next, lanjut, cek copyright. Tidak ada copyrightnya. Artinya jika video kalian itu terkena copyright oleh hak cipta perusahaan tertentu, maka tidak akan bisa ditampilkan
Mungkin audionya tidak ada audionya, padahal ada audionya tapi tidak bisa didengarkan, bisa jadi seperti itu. Atau videonya sekalipun, jadi tidak bisa ditampilkan videonya. Kalau itu hanya video hasil orang lain, tiba-tiba kamu re-upload gitu ya, tidak bisa. Kemudian next, visibility, ini bisa pilih public atau sesuaikan dengan yang diminta di instruksi tugas. Nah, kalau sudah baru kita publish. Kalau sudah baru kita publish. Nah, setelah publish di sini ada linknya. Ini adalah link tugas kalian ini. Ini link yang ada di YouTube. Kita bisa copy ya. Kemudian buka di desktop. Buat file, klik kanan, pilih new text document atau text document. Nah, setelah text document, kasih nama filenya tadi dengan nama misalkan kumpulan link tugas UBS ya, keliru, maaf. USP Ujian Satuan Pendidikan Miftah. Nah, ketik di sini nomor 1 bahasa Inggris, linknya apa? Ya, bahasa Indonesia apa? Simulasi digital, linknya apa? Jadi nanti ketika sudah waktunya kalian tinggal copy paste ke nomor kontak guru kalian. Kalau sudah disimpan. Nah, seperti itu anak-anak. Ini sudah terupload ya, barusan sudah selesai. Jadi begitu caranya. Selanjutnya akan saya contohkan mengoperasikan Canva dan juga sampai ke upload YouTube di smartphone. Sebentar, saya koneksikan HP saya terlebih dahulu. Nah, ini dia tampilan dari HP-nya Pak Miftah. Silakan buka Google Chrome. Oh, maaf, terputus. Nah, itu dia tampilan dari HP-nya Pak Miftah. Tadi sudah saya contohkan. Buka alamatnya canva.com. Karena ini saya sudah masuk, saya keluarkan terlebih dahulu. Atau kalian punya aplikasi Canva, download di Play Store, bisa pakai itu. Atau pakai di browser, sama saja sebenarnya. Nah, kalau seperti ini silakan login dengan Google yang sudah ditautkan di Google Chrome. Kemudian pilih alamat email kalian, akun email kalian. Muhammad Miftah. Tadi cara desainnya, cara kontras background itu supaya jelas, teksnya sudah saya contohkan. Sama sebenarnya membuatnya di sini, tinggal cari aja presentasi bahasa Inggris seperti itu. Kemudian silahkan cari yang cocok, misalkan ini misalkan. Nah, ini sudah langsung otomatis ada beberapa slide di sini, kita tinggal sesuaikan saja. Ini cover ya, bisa cari cover. Ini kontrasnya jelas, ini backgroundnya putih, tulisannya hitam, seperti itu. Misalkan ini
Ini mau apa namanya, diisi teks di tengah-tengahnya sini bisa. Ini taruh agak ke atas dikit, dikecilkan misalnya. Ini untuk seperti itu. Teksnya taruh di tengah sini, kecil aja semuanya. Misalkan ini saya hapus, saya tambahkan teks, berarti plus. Nah, kemudian kita pilih di sini ada elemen, cari elemen apa yang mau kamu inginkan misalkan. Kemudian unggahan, berarti kamu harus ngupload template dari HP kalian. Kemudian teks, bisa ditambahkan teks. Kalau teksnya banyak misalkan, nih misalkan, nah dibesarkan. Jadi saya klik 2 kali ya, kita hapus sudah, hapus sudah. Ini yang tadi. Nah ini tidak usah misalkan, hapus. Nah dikecilkan. Nah seperti ini, jelas ya. Jangan sampai apa namanya, teksnya ini warnanya tidak jelas. Misalkan warna fontnya dibuat yang abu-abu seperti ini misalkan, nah kan tidak ada kontrasnya sama sekali. Artinya ketika orang lain melihat itu teksnya tidak jelas atau gambarnya tidak jelas. Jadi antara background dengan apa namanya, objek yang ada di atas background itu harus kontras. Intinya itu sebenarnya. Masalah desain itu tergantung dari masing-masing kalian. Pokoknya semenarik mungkin. Ada animasi ya, lupa tadi Pak Miftah yang di laptop tadi. Ini animasi misalkan. Animasi pakai ini misalkan. Nah seperti itu. Atau ini. Jelek. Ini running ya. Atau ini timbul. Banyak sebenarnya. Ini lebay. Klik. Ini guys misalkan. Close. Atau bisa untuk semuanya biasanya ada seperti itu. Itu bisanya animasi untuk semua slide itu di laptop ya, bisanya seperti itu di tampilan desktop. Kalau tampilan HP tidak bisa. Sudah, ini misalkan. Atau saya buka yang miliknya Pak Miftah aja, yang tadi sama dengan di laptop. Kita klik menu proyek, kemudian folder, kemudian cari tugas bahasa Inggris. Kemudian ini yang tadi. Nah ini kan jelas. Kalau sudah ya sudah, tinggal download. Unduh apa namanya, jenis filenya kita pilih yang video MP4. Atau pilih yang lain, sesuaikan instruksi kalian dengan yang ada di tugas USB masing-masing mapel. Kalau sudah diunduh, nah setelah diunduh, baru dibuka YouTube. Buka YouTube kalian, kemudian klik tombol plus di bawah itu, kemudian upload video. Caranya sama seperti kalian upload di apa namanya, di laptop, sama saja, langkah-langkahnya sama saja seperti itu. Mungkin cukup itu yang bisa Pak Miftah jelaskan. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar pelaksanaan ujian satuan pendidikan dan memperoleh hasil yang maksimal. Yang paling penting ilmunya bisa bermanfaat, terutama untuk diri sendiri dan mudah-mudahan untuk masyarakat. Tetap semangat anak-anak, jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.